Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, kita akan membahas seluruh alur cerita dari movie Sword Art Online Progressive, yang mana movie ini sendiri mengambil latar saat episode pertama season 1-nya, atau lebih tepatnya pada awal perilisan game SAO. Lalu dalam movie ini sendiri nantinya akan berfokus kepada Asuna saat awal-awal ia masuk ke game SAO. Dan bagi teman-teman yang ingin menonton pembahasan SAO yang lain, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe-nya dari teman-teman, karena hanya 7% dari teman-teman yang subscribe. Yuk kenangin angka ini biar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Pada awal movie ini, kita diperlihatkan beberapa player sedang bermain game Sword Art Online yang masih dalam tahap beta. Di sini, para player tersebut terlihat cukup kewalahan menghadapi boss monster yang padahal mereka menyerangnya secara bersama-sama. Namun, ada satu player yang bisa mengalahkan boss monster tersebut dengan sangat mudah seorang diri. Yap, orang tersebut tak lain adalah Kirito. Yang sejauh ini Kirito merupakan player SAO terkuat. Lanjut. Di sini kita diperlihatkan kondisi di kediaman Asuna, yang mana Asuna sendiri merupakan anak dari keluarga yang masuk kategori high class. Hal ini bisa terlihat dari anggota keluarga Asuna, mulai dari ayah Asuna merupakan seorang CEO dalam perusahaan REG. Ibunya sendiri merupakan profesor di bidang ekonomi, sedangkan kakaknya yang saat ini bekerja di perusahaan REG milik ayahnya. Maka dari itu, sejak kecil, Asuna selalu dididik agar menjadi pribadi yang disiplin, terutama ibu Asuna yang selalu menekankan Asuna dalam hal pendidikannya. Saat ini, Asuna disekolahkan di salah satu sekolah khusus wanita unggulan di Jepang. Namun, meski Asuna telah berusaha keras dan nilai-nilai mapel yang didapatkan Asuna selalu bagus, Asuna hanya bisa meraih peringkat kedua seangkatannya dan harus kalah dari teman sekelasnya yang bernama Misumi. Misumi sendiri digambarkan sebagai gadis pendiam dan penyendiri. Hingga suatu ketika, saat Asuna berada di luar, ia dikejutkan dengan promosi sebuah game yang menunjukkan gameplay dari Misumi. Yap, ternyata identitas lain dari Misumi adalah seorang gamers. Dan setelah identitas Misumi sebagai seorang gamer diketahui Asuna, sejak saat itu Asuna dan Misumi pun mulai saling akrab satu sama lain. Dan ketika senggang, mereka sering menghabiskan waktunya dengan bermain game bersama-sama. Suatu ketika saat Asuna bersama Misumi ingin mengajak Asuna bermain sebuah game terbaru saat ini, yaitu Sword Art Online atau biasa disingkat SAO. Namun di sini Asuna agak ragu bisa memainkannya karena konsol yang digunakan game SAO adalah Nerf Gear. Sedangkan Asuna sendiri tidak memilikinya, atau kemungkinan Asuna juga tidak diperbolehkan ibunya untuk bermain menggunakan Nerf Gear. Lalu beberapa hari kemudian, saat perilisan awal game SAO, Asuna tak sengaja mendapati Nerf Gear di kamar kakaknya. Yang ternyata kakak dari Asuna juga tertarik untuk memainkan game SAO. Di sini tanpa sepengetahuan kakaknya, Asuna mencoba bermain game SAO menggunakan Nerf Gear milik kakaknya. Karena Asuna yakin saat perilisan game SAO, Misumi juga akan ada di sana. Lalu ketika sedang login, Asuna terlihat sangat kebingungan saat disuruh untuk membuat avatarnya. Karena kemungkinan game-game yang pernah dimainkan Asuna selama ini tidak menggunakan fitur custom avatar atau karakter. Sehingga Asuna pun menggunakan avatar yang sama persis dengan wajahnya di dunia nyata menggunakan galeri yang tersimpan di sana. Sesampainya Asuna di game SAO, di hadapan Asuna sudah ada NPC yang ditugaskan untuk menyambut kedatangan setiap player. Namun karena Asuna yang masih kebingungan dengan SAO, Asuna pun mencoba bertanya langsung kepada NPC tersebut tentang Misumi. Dan karena Asuna berteriak cukup keras, sehingga membuat Asuna pun menjadi pusat perhatian dari player yang lain. Hingga beberapa saat kemudian muncul sesosok pria berbadan besar menghampiri Asuna. Di sini awalnya Asuna pun merasa sangat panik. Namun pada akhirnya terungkap, ternyata sosok pria tersebut adalah Misumi.
Dan ternyata setelah mendengar suara Asuna yang berteriak nama Misumi, Misumi pun langsung bergegas menghampiri Asuna. Di sini selama di game SAO, Misumi akan menggunakan nama samarannya yaitu Mito. Lalu setelah itu, Mito pun mengajak Asuna pergi berkeliling di dunia SAO. Dan ketika Asuna sedang berjalan-jalan dengan Mito, tiba-tiba mereka terteleport ke alun-alun kota lantai 1 bersamaan dengan para player yang lain. Di sini sama seperti yang terjadi pada season satunya, sang pencipta dari game SAO yakni Kayaba Akihiko muncul menggunakan avatar samarannya. Lalu ia pun mengatakan bahwa seluruh player saat ini tidak akan bisa keluar dari game SAO sampai ada player yang berhasil menaklukkan bos lantai 100 di game tersebut. Di sini juga dijelaskan jika terdapat player yang mati di dalam game atau sengaja mencabut paksa netgear mereka, maka tubuh asli para player tersebut di dunia nyata juga akan ikut tewas. Selain itu, Kayaba juga mengubah tampilan avatar tiap player menjadi sama persis dengan diri mereka masing-masing di dunia nyata. Setelah mendengar pernyataan hal tersebut, tentu membuat seluruh player menjadi sangat panik. Di tengah kepanikan tersebut, Mito pun bergegas mengajak Asuna pergi dan mencari bahan untuk menaikkan level mereka, agar mereka tidak didahului oleh para player lain. Di sini awalnya Asuna masih merasa panik karena pernyataan dari Kayaba. Namun setelah ditenangkan Mito, akhirnya Asuna mau mengikuti Mito. Perlu diketahui, Mito sendiri sebenarnya juga merupakan beta tester sama seperti Kirito. Lalu sejak saat itu juga, Asuna dan Mito pun saling bekerja sama untuk menaikkan level mereka. Beberapa hari pun berlalu. Di sini sepertinya Asuna sudah cukup baik beradaptasi di game SAO. Dan saat ini Asuna dan Mito sedang bertarung melawan monster berbentuk tanaman untuk mendapatkan sebuah item. Lalu saat mereka sedang mengalahkan monster tersebut, Mito menemukan seekor hewan yang bisa dibilang cukup langka. Di sini Mito meminta Asuna untuk menangani monster tanaman tersebut karena Mito hendak menangkap hewan langka tersebut. Namun setelah Mito berhasil mendapatkannya dan kembali ke tempat Asuna, Asuna tak sengaja akan menyerang monster tanaman yang memiliki buah. Yang mana jika buah tersebut diserang, maka akan memunculkan kawan-kawannya yang lebih banyak. Dan karena Asuna tidak bisa menghentikan serangannya, pada akhirnya buah tersebut pun hancur dan memanggil kawan-kawannya dalam jumlah yang sangat banyak. Di sini ketika Mito hendak menyelamatkan Asuna, tiba-tiba Mito terjatuh dari bukit tersebut. Lalu saat Mito hendak kembali ke atas, ternyata monster-monster tersebut telah mengepung jalan masuk Mito. Sehingga Mito akan kesusahan untuk kembali ke atas bukit. Ditambah lagi saat Mito melihat HP Asuna yang sudah di ambang batas, pada akhirnya dengan berat hati Mito lebih memilih untuk pergi meninggalkan Asuna. Karena ia beranggapan bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk Asuna. Di saat Mito tengah pergi meninggalkan Asuna, tiba-tiba Kirito yang kebetulan berada di sana akhirnya berhasil mengalahkan monster tersebut dan menyelamatkan Asuna. Sehingga Asuna pun berhasil selamat dari kematian. Namun karena Mito telah meninggalkan Asuna dengan rasa kecewa terhadap Mito, saat ini Asuna pun akan menjalani kesehariannya seorang diri. Dan karena Asuna tidak mau mati begitu saja di game tersebut, akhirnya Asuna memutuskan untuk menaikkan levelnya seorang diri dengan bekal pengalaman yang ia dapat dari Mito. 4 minggu pun berlalu. Saat Asuna sedang menaikkan levelnya di sebuah domain, Asuna tak sengaja bertemu lagi dengan Kirito. Di sini Kirito sengaja mengajak Asuna ke sebuah rapat yang diadakan beberapa player untuk membahas cara mengalahkan bos lantai 1. Lalu sesampainya mereka di sana, ternyata dalam rapat tersebut, para player diharuskan membentuk beberapa party untuk mengalahkan bos lantai 1 tersebut. Dan karena Kirito dan Asuna adalah solo player, akhirnya Kirito memutuskan untuk mengajak Asuna bergabung menjadi partinya. Di sini yang membuat Asuna cukup terkejut, ternyata Mito juga ikut berpartisipasi dalam mengalahkan bos lantai 1. Namun saat ini Mito belum mengetahui bahwa Asuna masihlah hidup. Lalu karena rencana mengalahkan bos lantai 1 akan dilakukan besok,
Kirito pun mengajak Asuna pergi ke tempatnya untuk mandi dan beristirahat sejenak. Lalu setelah itu, Kirito mengajak Asuna pergi ke tempat menempa pedang untuk menempa pedang milik Asuna. Saat di tengah perjalanan, Asuna sempat curhat kepada Kirito mengenai temannya, yaitu Mito. Di sini, sepertinya Asuna masih merasa kecewa terhadap Mito, karena saat terjebak di game SAO, Mito pernah berjanji tidak akan meninggalkan Asuna. Namun setelah insiden penyerangan monster tanaman beberapa waktu lalu, Mito malah meninggalkan Asuna. Lalu Kirito pun menenangkan Asuna dengan mengatakan bahwa game SAO saat ini adalah game yang mempertaruhkan nyawa setiap individu. Maka jika seseorang berada dalam kondisi terpojok, tentunya mereka akan lebih mementingkan nyawa mereka masing-masing daripada orang lain. Dan jika Asuna ingin tahu sifat asli dari teman Asuna, seharusnya Asuna lah yang lebih tahu mengenai temannya tersebut. Lalu setelah itu juga, akhirnya perasaan Asuna pun menjadi lebih tenang. Hari esok pun tiba, dan dimulailah pertarungan melawan bos lantai 1. Di sini, sepertinya pertarungan para player melawan bos lantai 1 berjalan dengan lancar sesuai rencana yang dirancang oleh Diabel. Namun ketika Diabel hendak melakukan serangan terakhir, tiba-tiba bos lantai tersebut mengeluarkan jurus lain, yang mana jurus tersebut merupakan jurus yang berbeda dengan yang ada saat di beta, sehingga membuat Diabel pun harus tewas di waktu itu juga. Dan karena saat ini Diabel selaku pimpinannya telah tewas, membuat formasi para player pun menjadi kacau. Di sini karena Kirito telah mengetahui cara untuk mengalahkan bos lantai tersebut, ia pun maju melawan bos lantai tersebut seorang diri. Di sisi lain, saat Mito tengah kesusahan melawan monster kecil, tiba-tiba Asuna datang membantu Mito. Dan dari sini Mito akhirnya mengetahui bahwa Asuna masihlah hidup. Seketika itu perasaan Mito pun menjadi campur aduk antara senang karena Asuna yang masih hidup dan rasa penyesalan karena waktu itu ia tidak bisa menyelamatkan Asuna. Namun karena Asuna sudah tidak merasa marah terhadap Mito, Asuna pun menenangkan Mito dengan mengajaknya supaya bisa bertahan hidup sampai game berakhir. Lalu setelah itu, Asuna dan Mito pun pergi membantu Kirito mengalahkan bos lantai 1, diikuti dari player lain yang juga ikut membantu dari belakang. Singkat cerita, dengan kerjasama dari Asuna dan Mito, akhirnya Kirito berhasil mengalahkan bos lantai 1 tersebut. Di saat setelah selesai mengalahkannya, tiba-tiba seorang player bernama Kibao merasa kesal terhadap Kirito karena ia beranggapan bahwa Kirito sebagai beta tester tidak memberitahu info mengenai bos lantai 1 tersebut, sehingga mengakibatkan tewasnya Diabel. Tidak hanya itu, seluruh player di sana juga mulai menyalahkan Asuna dan Mito yang diduga juga merupakan beta tester. Lalu di sini Kirito dengan sombong mengakui bahwa ia adalah seorang beta tester. Bahkan Kirito juga mengaku bahwa ia adalah beta tester yang telah menaklukkan lantai yang paling tinggi dari seluruh beta tester yang ada. Di sini alasan Kirito menyombongkan diri agar ia bisa melindungi Asuna dan Mito dari amarah para player. Dan setelah itu Kirito pun pergi menuju ke lantai 2. Lalu di akhir cerita, kita diperlihatkan Asuna yang saat ini memilih untuk ikut bersama Kirito. Dan sejak saat itu juga, Asuna dan Mito pun memutuskan untuk berpisah satu sama lain. Di sini alasan Asuna ikut dengan Kirito agar ia bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi rintangan yang ada di game SAO ke depannya. Dan ketika Kirito dan Asuna telah pergi meninggalkan ruangan bos lantai 1, di belakang mereka terdapat player yang sepertinya cukup tertarik dengan Kirito dan Asuna. Player tersebut bernama Argo. Argo sendiri merupakan karakter baru pada movie ini sama seperti Mito. Namun bedanya, Argo sebenarnya sudah pernah dimunculkan dalam manga SAO progresif dan juga game SAO. Oke, untuk pembahasan movie Sword Art Online Progressive pun cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.